student, how are you this morning? I hope you all fine. This time, we want to praise our God because He is our Savior. Let's sing Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada hingga sampai pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti devotion. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dengan serius untuk mengikuti devotion pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak, sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari kitab Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu.
Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Anak-anak, pernahkah kamu membaca di dalam Alkitab kata jangan takut? Coba kamu membaca Alkitab dan hitung berapa kali Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Jangan takut adalah kata yang sangat diperlukan oleh orang yang sedang mengalami ketakutan. Sehingga Yesus pun sering mengungkapkan kalimat ini, jangan takut. Tentu sekali para murid-muridnya pasti merasakan kesedihan karena mereka akan berpisah dengan sang guru yang mereka sayangi. Ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus membawa mereka ke suatu bukit. Di sana Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Para murid-murid melihat hal itu. Kemudian mereka sujud menyembah kepada Yesus. Tetapi masih ada yang ragu-ragu. Sekalipun mereka sudah melihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus telah mati di kayu salib, bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Tapi masih ada yang ragu-ragu. Ketika itu Yesus pun berkata kepada mereka, "Kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi." Anak-anak, biasanya kalau kita akan berpisah dengan orang yang kita kasihi, mungkin kita akan membuat satu acara. Yesus dengan murid-muridnya di suatu bukit di Galilea memberikan tugas dan tanggung jawab kepada murid-muridnya. Tugas dan tanggung jawab ini juga menjadi tugas tanggung jawab semua orang yang percaya. Apa tugas tersebut? Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Anak-anak, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberi tugas yang sangat penting. Tugas yang diberikan Yesus ini disebut sebagai amanat agung. Amanat agung Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, yaitu beritakan Injil. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Anak-anak, tugas ini sangat penting. Karena inilah misi Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Yang dimulai dari misi penyelamatan Allah atas manusia. Sehingga dia mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Para murid-murid harus melanjutkan misi ini, yaitu memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Sebagai orang yang percaya dan pengikut Yesus, kita juga harus melakukan tugas ini. Menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Karena tanpa Injil, maka manusia akan binasa. Manusia akan mengalami hukuman kekal dari Allah. Itulah sebabnya sangat penting untuk mengabarkan Injil. Anak-anak, apa tugas tanggung jawabmu sekarang ini? Kamu akan mengatakan, banyak sekali tugas saya. Tugas dari sekolah, di rumah, belum lagi tugas sebagai pengikut Kristus. Anak-anak, jangan takut. Yesus berkata, aku akan menyertai engkau. Yesus akan menyertai anak-anaknya yang mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Yesus ada di mana-mana karena Dia adalah Allah. Tidak perlu takut dalam keadaan apapun, dalam masalah ataupun kondisi yang sedang kita alami saat ini. Katakan, aku tidak takut karena Yesus besertaku. Dengan demikian, anak-anak Miss, kerjakan tugas dan tanggung jawabmu. Karena Allah senang melihat anak-anaknya melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan ingat, Yesus selalu beserta kita. Jangan takut, Allah besertamu. Mari kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Setiap hari kita dituntun dan dipelihara Allah, disertai Allah dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah belajar firman Tuhan, bahwa Allah selalu beserta kami. Kami percaya dimanapun kami berada dan sampai kapanpun, di dalam kekekalan-Mu, Engkau selalu beserta kami. Terlebih ketika kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami, Engkau selalu beserta kami. Terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam proses pembelajaran. Kiranya kami terus merasakan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak Miss, mari kita ucapkan ayat hafalan kita secara bersama-sama. Tertulis dari Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.